Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran informatika. Hari ini kita akan belajar melalui beberapa soal pilihan ganda yang seru. Bukan hanya menjawab soal, tetapi juga memahami konsep-konsep penting seperti berpikir komputasional, perulangan, struktur data, sampai logika dalam pemrograman. Yuk kita mulai soal pertama. Contoh penerapan berpikir komputasional adalah A. Mengulangi hafalan sampai ingat. B. Menyusun langkah menyelesaikan tugas dari yang termudah. C. Membaca buku tanpa mencatat. D. Menjawab soal tanpa berpikir. Jawaban yang benar adalah B. Kenapa? Karena berpikir komputasional berarti menyusun langkah-langkah yang efisien, logis, dan terurut. Saat kamu merencanakan tugas dimulai dari yang paling mudah hingga yang sulit, itu menunjukkan pola berpikir yang sistematis. Itulah inti berpikir komputasional. Soal berikutnya, aktivitas yang menggambarkan konsep loop adalah A. Mengerjakan tugas berbeda setiap hari. B. Menyikat gigi pagi dan malam secara rutin. C. Mengambil keputusan saat hujan. D. Membuat mind mapping. Jawaban benar adalah B. Perulangan atau loop adalah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang secara konsisten. Menyikat gigi pagi dan malam adalah contoh sederhana dari tindakan yang diulang. Selanjutnya, contoh struktur list adalah A. Jadwal pelajaran. B. Struktur organisasi. C. Folder dan subfolder. D. Denah sekolah. Jawaban yang tepat adalah A. Struktur data list adalah kumpulan data yang disusun urut dari atas ke bawah, seperti daftar mata pelajaran pada jadwal sekolah. Berikutnya, aplikasi yang menggunakan struktur data graf adalah A. Kalkulator. B. Google Maps. C. Galeri foto. D. Kalender. Jawaban yang tepat adalah B. Google Maps menggunakan struktur data graf karena peta adalah kumpulan titik dan jalur, mirip dengan node dan edge dalam graf. Ini digunakan untuk mencari rute tercepat. Soal berikutnya, jika nilai lebih besar atau sama dengan 75 maka lulus adalah contoh A. Perulangan. B. Seleksi logika. C. Tree. D. Boolean. Jawaban benar adalah B, karena ini menggunakan pola kondisi if-then, maka termasuk seleksi logika, yaitu pengambilan keputusan dalam program. Lanjut, ciri langkah algoritmik adalah A. Acak. B. Tidak berurutan. C. Jelas dan sistematis. D. Berdasarkan tebakan. Jawaban benar adalah C. Algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang jelas, terurut, dan sistematis. Tidak boleh acak, tidak boleh asal-asalan. Soal berikutnya, Boolean terdiri dari nilai A. Huruf dan angka. B. Besar dan kecil. C. True dan false. D. Plus dan minus. Jawabannya adalah C. Boolean adalah tipe data yang hanya punya dua kemungkinan, true atau false, benar atau salah. Lanjut. Contoh struktur tree adalah A. Rute angkot. B. Folder dan subfolder. C. Daftar nama siswa. D. Daftar bahan makanan. Jawabannya adalah B. Tree memiliki struktur seperti pohon. Ada akar, cabang, dan daun. Folder dan subfolder memiliki pola yang sama, satu induk bercabang ke beberapa bagian. Soal berikutnya, perulangan terjadi ketika A. Program dijalankan sekali. B. Program memilih satu kondisi. C. Program mengulang blok kode. D. Program berhenti otomatis. Jawaban yang benar adalah C. Dalam perulangan, kode yang sama dijalankan berkali-kali, bisa sampai syarat tertentu terpenuhi. Soal terakhir. Contoh penerapan seleksi logika adalah A. Mengurutkan nilai. B. Memilih data siswa dengan nilai lebih dari 80. C. Menjumlah kolom. D. Menyalakan lampu terus-menerus. Jawabannya adalah B. Ini contoh seleksi atau condition filtering, yaitu memilih data tertentu berdasarkan syarat, yaitu nilai lebih dari 80. Nah, kamu sudah belajar banyak konsep informatika sambil mengerjakan soal. Semoga narasi ini membantu kamu memahami logika pemrograman dan struktur data secara lebih mudah. Sampai jumpa di video berikutnya.